Indonesia dalam masa pembangunan, Mbah. Kita tahu sejak dulu sampai sekarang yang menjadi masalah terbesar dalam pembangunan negara Indonesia adalah adanya faktor korupsi yang semakin hari semakin meningkat. Padahal kita tahu hukum korupsi itu sudah ditetapkan, tapi dengan demikian hukuman yang dijatuhkan itu tidak membuat jera para oknum tersebut. Bahkan semakin tahun tingkatannya atau grafiknya semakin naik. Mungkin jenengan ada kritik atau saran, Mbah, agar korupsi ini bisa segera terselesaikan sehingga Indonesia ini bisa menjadi lebih maju dan rakyat bisa menjadi lebih sejahtera, Mbah? Korupsi berkaitan dengan nafsu manusia karena manusia rata-rata banyak tidak puasnya dalam kehidupan, yang artinya orang walaupun kaya raya mereka tetap masih kurang dan kurang, sehingga kekurangan itu akan menjerat dengan kehidupan mereka sendiri. Sebenarnya rakyat Indonesia sendiri juga merasa sangat susah sekali mengatasi dengan adanya korupsi ini, karena dari sejak dulu kala dari Presiden Soeharto hingga sekarang pun korupsi tidak ada kunjung selesainya. Hingga para rakyat Indonesia merasa susah sekali bagaimana cara mengatasi berbagai cara, berbagai jeratan hukum, bahkan mereka dipermalukan, namun mereka justru semakin bertambah dan semakin berkembang. Korupsi akan merajalela di Indonesia. Semua itu karena apa? Karena teknis kiat-kiat pemerintah yang begitu belum tajam. Undang-undang yang sudah berlaku mereka tidak takut, sehingga kita akan mencari bantuan undang-undang untuk membantu Undang-Undang Dasar 1945 agar peraturan tersebut bisa menjadikan tata cara yang begitu andal dan tajam dan terpercaya, sehingga akan bisa menyelesaikan masalah tentang korupsi. Memang tentang korupsi adalah merupakan aset negara yang semestinya dipakai untuk rakyat, sehingga tidak hanya oknum sendiri yang mereka bisa merasakan. Banyak sekali tokoh-tokoh negara kita, pejabat kita yang mereka merampok dengan uang negara seperti Jayus, Edi Tansil, dan masih banyak sekali. Berapa triliun dipakai untuk bersukaria atas oknum. Mereka merendahkan dan mereka sengaja untuk memperkaya diri dan melecehkan kepada pejabat yang ada di Indonesia, terutama di bidang pengadilan. Saya ulangi lagi bahwa korupsi itu sangat susah sekali untuk diatasi, karena kadang yang korupsi justru mereka yang mengerti tentang perundang-undangan, yang korupsi justru mereka yang paham tentang hukum, tapi mereka akan menabrak hukum dan mereka akan menabrak undang-undang. Padahal di negara kita adalah merupakan negara yang benar-benar negara kita berdasarkan Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Tapi kenyataannya mereka hanya bisa berucap dan mereka hanya mengucapkan tanpa bisa mengamalkan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah caranya agar korupsi yang ada di Indonesia ini akan tumpes tapis tanpa sisa, artinya sama sekali tidak ada rakyat yang berani untuk menjalankan atau untuk merampok uang negara. Itu yang paling penting, karena kita sudah melaksanakan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, sesuai dengan pasal-pasalnya, dan mereka benar-benar sudah dipenjara. Dengan sanksi penjara itu, yang lain tidak takut, justru yang lain malah mengikuti di belakangnya. Mereka malah menirukan. Banyak sekali masyarakat yang benar-benar marah karena adanya itu. Maka dari itu yang perlu kita saksikan bagaimana caranya agar korupsi bisa ditanggulangi, korupsi bisa diberantas, korupsi bisa disapu habis dengan cara kiat-kiat yang sangat mengerikan, yang mungkin kiat itu akan bertabrakan dengan perasaan dan moral. Yang pertama, banyak langkah-langkah yang kita ajukan, seperti halnya kita dengar bahwa ada usulan dari pejabat kita bahwa barang siapa yang korupsi maka mereka akan dimiskinkan dan mereka akan dicabut asetnya. Itu juga kami juga mendukung, karena dengan hal tersebut maka mereka akan ketakutan. Bisa ditambah lagi, barang siapa yang korupsi dan merampok uang negara maka negara menyiapkan 1000 peti mati. Barang siapa yang
sudah terbukti sebagai korupsi sesuai dengan data-data yang sah, maka mereka ditembak di tempat atau dibunuh mati, dan mereka dimasukkan di peti mati, dipulangkan ke rumahnya. Ditambah dengan yang ketiga, mereka sehendaknya asetnya juga dicabut. Yang pertama sudah, yang kedua sudah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah barang siapa yang merampok dan berkorupsi uang negara kita, maka mereka yang pertama yaitu asetnya dicabut, dan mereka akan diberikan sanksi yang sangat berat sekali, bahwa mereka dan keluarganya tidak diperkenankan untuk bekerja di lembaga negara atau di instansi atau di perusahaan manapun, dan mereka tidak boleh menjadi pejabat dan tidak boleh mereka menjadikan pegawai negeri atau menjadikan pegawai negara. Saya ulangi lagi, yang nomor 3, bagi siapa yang korupsi, maka mereka atau keluarganya yang pertama dimiskinkan atau asetnya dicabut, ditambah dengan mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai negara, termasuk perusahaan-perusahaan yang berkepentingan. Kemudian ditambah dengan peraturan perundangan hukum yang berlaku, dan mereka akan diberikan sanksi-sanksi tegas bahwa mereka adalah merupakan keluarga-keluarga yang terkucil. Mereka akan diberikan tanda-tanda lain, misalkan tanda yang saya maksud yaitu mereka memiliki EKTP atau identitas, maka identitas itu akan ditandai dengan huruf X atau yang lain. Maka barang siapa yang memiliki kartu identitas X, maka mereka akan kesulitan mencari pekerjaan, dan mereka akan kesulitan untuk melaksanakan hubungan antar bangsa dan antar negara. Maka dengan cara itu mungkin mereka akan berpikir-pikir, mereka akan ketakutan untuk korupsi atau merampok uang negara. Demikian yang saya aturkan, semoga wacana-wacana ini merupakan pengungkapan perasaan dari rakyat. Semoga suara rakyat akan didengarkan oleh negara. Terima kasih. Ya teman-teman, kita tahu bahwa oknum-oknum korupsi itu sebenarnya adalah pengkhianat negara. Untuk itu dia 3 saran dari Mbah Gendul Jopo Montro terkait dengan penyelesaian kasus-kasus korupsi. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Selamat sore.